Halo Vilas, ketemu lagi dengan Miss Widya. Kali ini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Yuk kita bahas. Jadi apa sih pendapatan nasional itu? Total pemasukan baik produksi pendapatan maupun pengeluaran yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi di suatu negara. Terus kenapa sih harus ada pendapatan nasional? Jadi pendapatan nasional itu ada untuk memiliki manfaat. Nah, manfaatnya ada di video ini. Ada 3 metode pendekatan untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, kemudian ada pendapatan, dan yang terakhir adalah pengeluaran. Untuk pendekatan produksi, kalian tinggal menjumlahkan semua total produksi yang ada di dalam negeri, sehingga rumusnya Y sama dengan Q1, Q2, Q3 plus Qn. Kalau metode pendapatan bagaimana? Gampang banget. Kalau metode pendapatan, kalian tinggal menjumlahkan semua pendapatan yang ada di dalam suatu negara. Kita lihat yuk. Trik dari Miss Widya untuk menghitung metode pendapatan. Kalian totalkan susu WRPA ya. Wages, rent, interest, and profit. Sedangkan kebalikannya, untuk metode pengeluaran, kalian tinggal menjumlahkan konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, kemudian dikurangi dengan impor. Terus konsep pendapatan nasional yang lain gimana sih? Nah, konsep pendapatan dimulai dari GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. GDP itu apa sih? Jadi, GDP itu adalah pendapatan WNI di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Jadi simpelnya GDP itu untuk menghitung pendapatan masyarakat yang ada di dalam negeri, baik masyarakat WNI ataupun masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Sedangkan untuk GNP menghitung pendapatan masyarakat dalam negeri dan yang bekerja di luar negeri sebagai TKW atau TKI. Jadi simpelnya untuk GNP itu menghitung pendapatan warga negara baik yang bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri tanpa menghitung pendapatan warga negara asing. Nah, kalau sudah ketemu perhitungan GNP, selanjutnya kita mencari NNP. Jadi NNP itu untuk mencari nilai bersih dari suatu produksi di dalam negara. Untuk mendapatkan NNP, kalian harus menghitung GNP, kemudian dikurangi dengan nilai penyusutan atau depresiasi dari suatu produksi. Langkah selanjutnya untuk menghitung pendapatan nasional setelah NNP adalah NNI untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima masyarakat. Untuk menghitung NNI ini, kalian perlu menghitung NNP, kemudian baru dikurangi dengan pajak tidak langsung. Langkah yang cukup panjang akan kalian tempuh saat menghitung PI atau personal income ini, karena kalian akan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Jadi ada komponennya yaitu transfer payment, laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseorangan. Kalian tidak perlu khawatir karena Miss Widya punya trik untuk menghitung PI, yaitu menjumlahkan NNI plus transfer payment dikurangi semua pengeluaran perseorangan. Pengeluaran perseorangan yang dimaksud yaitu kondisi ketika kalian tidak mendapatkan uang atau laba ditahan dan ketika kalian mengeluarkan uang untuk membayar iuran ataupun membayar pajak. Nah, sehingga kalian tidak perlu pusing lagi bagaimana menghitung PI, yaitu menghitung NNI ditambah transfer payment dikurangi semua pengeluaran perseorangan. Wah, nggak terasa nih, kita udah sampai di DI aja. DI itu disposable income, yaitu pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang dan jasa. Jadi, untuk menghitung DI yang perlu kalian lakukan adalah menghitung perhitungan PI atau personal income dikurangi dengan pajak langsung. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi ini, Miss Widya akan memberikan challenge 5 pertanyaan yang harus kalian jawab dan kalian bisa post video ketika menjawab pertanyaan dari Miss Widya. Tada! Here 5 exercise for national income to dare yourself. Jadi ini harus dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Miss Widya. Pembahasan akan dikirim dan di-share jika kalian sudah menyelesaikan semua soal dan jawaban kalian dikirimkan ke Miss Widya ya.